Bayangkan kamu baru saja menerima pembayaran pertama dari klien pertama kamu sebagai freelancer, atau baru saja menutup penjualan pertama di toko online kecilmu. Detak jantung berdebar, rasa bangga mengalir, dan di benakmu muncul satu pertanyaan yang tak terduga. Apakah aku harus bayar pajak? Dalam 3 detik pertama video ini, aku ingin kamu tahu satu hal yang pasti. Pajak bukan hanya urusan orang kaya atau korporasi besar. Setiap orang yang menghasilkan uang, sekecil apapun, berada di bawah bayang-bayang peraturan pajak. Dan bila kamu melangkah tanpa memahami aturan, ada 5 kesalahan umum yang bisa membuatmu terjebak masalah di kemudian hari. Mari kita kupas satu persatu. Lalu saya tunjukkan cara menghindarinya dengan langkah-langkah praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Kita mulai dengan menempatkan masalah ini dalam konteks yang lebih luas. Di Indonesia, sistem perpajakan dirancang untuk menyeimbangkan penerimaan negara sekaligus memberi ruang bagi pelaku usaha kecil, pekerja lepas, dan bahkan pekerja kantoran untuk berkontribusi. Namun, realitasnya, banyak orang masih menganggap pajak sebagai beban yang hanya harus ditanggung oleh orang kaya atau perusahaan besar. Pandangan ini menimbulkan celah pengetahuan yang berbahaya. Ketika seseorang tidak menyadari kewajiban pajaknya, ia cenderung menunda atau bahkan mengabaikannya. Akibatnya, ketika otoritas pajak menagih, denda, bunga, atau bahkan sanksi pidana dapat muncul secara tiba-tiba, mengganggu keuangan pribadi atau kelangsungan usaha kecil. Akar penyebab utama dari kesalahan-kesalahan ini biasanya berawal dari kurangnya edukasi pajak yang mudah diakses, serta kebiasaan menganggap pajak hanya untuk orang kaya. Di samping itu, banyak pekerja lepas atau pemilik usaha mikro tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, sehingga data penghasilan dan potongan tidak tercatat dengan rapi. Tanpa data yang jelas, proses pelaporan menjadi rumit, dan peluang terlewatnya deadline menjadi semakin tinggi. Jika kamu pernah merasakan kebingungan saat melihat formulir SPT yang penuh istilah teknis, kamu tidak sendirian. Namun, kebingungan itu bukan alasan untuk menunda. Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa membangun kerangka solusi yang tepat. Kerangka solusi yang akan kita gunakan terdiri dari 3 pilar utama: pencatatan yang akurat, pemahaman jadwal wajib, dan dukungan profesional bila diperlukan. Pencatatan yang akurat berarti setiap pemasukan, baik dari klien, penjualan, atau bahkan hadiah, harus dicatat secara teratur. Pemahaman jadwal wajib meliputi pengetahuan tentang batas waktu pelaporan SPT tahunan, serta kewajiban bulanan atau triwulanan seperti PPh 21 atau PPh 23 bila relevan. Dukungan profesional, meskipun tidak selalu wajib, dapat menjadi penolong ketika situasi pajakmu mulai kompleks, misalnya ketika kamu memiliki beberapa sumber penghasilan atau beralih dari status pribadi ke badan usaha. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. 5 kesalahan yang paling sering membuat orang repot di kemudian hari. Kesalahan pertama adalah menganggap bahwa penghasilan di bawah batas tertentu tidak perlu dilaporkan. Padahal, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa setiap orang yang menerima penghasilan, sekecil apapun, wajib melaporkan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan, SPT. Tidak melaporkan dapat menimbulkan ketidaksesuaian data di sistem Direktorat Jenderal Pajak, yang pada gilirannya memicu audit atau penagihan denda. Kesalahan kedua adalah tidak menyimpan bukti potong atau dokumen pendukung. Tanpa bukti potong, kamu tidak dapat mengklaim pengurangan pajak yang sah, sehingga beban pajak yang seharusnya bisa dikurangi menjadi lebih tinggi. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan tenggat waktu pelaporan. Batas akhir SPT biasanya jatuh pada akhir Maret setiap tahun, dan lewat batas ini otomatis menambah bunga dan denda. Kesalahan keempat melibatkan penggunaan NPWP yang salah atau tidak memperbarui data pribadi di sistem pajak. Misalnya, perubahan alamat atau status pernikahan tidak diupdate, sehingga surat pemberitahuan atau tagihan pajak tidak sampai ke tanganmu. Kesalahan kelima adalah mengandalkan asumsi atau informasi yang tidak terverifikasi, seperti mengira bahwa penghasilan dari penjualan barang bekas tidak kena pajak, atau mengira bahwa potongan PPh otomatis sudah tercatat tanpa konfirmasi. Setelah mengenali kesalahan-kesalahan tersebut, penting untuk memiliki langkah-langkah konkret yang dapat kamu terapkan segera. Langkah pertama adalah membangun kebiasaan pencatatan harian. Setiap kali kamu menerima pembayaran, catat tanggal, nama pemberi, jumlah bruto, dan jenis penghasilan. Langkah kedua adalah mengumpulkan semua bukti potong secara sistematis. Setiap kali kamu menerima faktur atau slip potong pajak, simpan dalam folder khusus, baik fisik maupun digital, dan beri label yang jelas. Langkah ketiga adalah menandai kalender dengan tanggal-tanggal penting. Tandai batas akhir pelaporan SPT, serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bulanan atau triwulanan yang relevan dengan jenis penghasilanmu. Buat pengingat 1 minggu sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga kamu memiliki waktu cukup untuk menyiapkan dokumen.
Langkah keempat adalah memverifikasi data NPWP secara berkala. Login ke portal DJP Online secara rutin. Periksa apakah data pribadi, alamat, dan status pernikahan sudah terupdate. Jika ada perubahan, lakukan pembaruan segera agar tidak terjadi miskomunikasi. Langkah kelima adalah mencari nasihat profesional bila diperlukan. Jika kamu merasa bingung dengan perhitungan pajak, atau jika penghasilanmu berasal dari berbagai sumber yang berbeda, konsultasikan dengan konsultan pajak atau kunjungi kantor pelayanan pajak terdekat. Mereka dapat membantu mengoptimalkan potongan, menghindari duplikasi pembayaran, dan memberi panduan tentang peraturan terbaru. Mari kita lihat contoh penerapan langkah-langkah ini dalam 3 situasi nyata. Pertama, seorang desainer grafis freelance bernama Rina. Rina biasanya menerima pembayaran melalui transfer bank dari klien lokal dan internasional. Pada awalnya, ia hanya mencatat pemasukan di catatan-catatan kertas, dan menganggap penghasilannya masih di bawah batas tidak perlu dilaporkan. Ia juga menyimpan semua slip potong pajak yang diberikan kliennya, lalu mengunggahnya ke folder Google Drive yang terorganisir. Menyadari batas akhir SPT, Rina menandai tanggal 15 Maret di kalender ponselnya, dan pada bulan Februari ia mulai menyiapkan dokumen. Pada akhir Maret, ia berhasil mengisi SPT secara online, mengklaim potongan PPh 23 yang sudah dipotong oleh klien, sehingga pajaknya berkurang secara signifikan. Rina tidak hanya menghindari denda, tetapi juga belajar mengelola keuangannya dengan lebih disiplin. Kedua, seorang pemilik warung makan kecil bernama Budi. Budi menjual nasi goreng dan minuman ringan, dan selama bertahun-tahun ia tidak pernah menyentuh soal pajak karena ia menganggap usahanya terlalu kecil. Namun, setelah pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap UMKM, Budi menerima surat pemberitahuan pajak terutang. Budi terkejut karena ia belum pernah mengumpulkan bukti potong atau mencatat penjualan harian. Ia kemudian mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan. Ia mulai mencatat penjualan harian menggunakan buku kas sederhana, mengumpulkan semua faktur pembelian bahan baku, dan menghubungi kantor pajak untuk meminta panduan pengisian SPT. Ia juga memperbarui data NPWP-nya yang sebelumnya masih beralamat di rumah orang tuanya. Dengan bantuan petugas pajak, Budi mengajukan SPT dan membayar pajak yang terutang, serta mendapatkan pengurangan karena ia dapat mengklaim biaya operasional warung. Dari pengalaman ini, Budi belajar bahwa mengabaikan pajak dapat menimbulkan beban keuangan yang tidak terduga, dan kini ia menjadikan pencatatan keuangan sebagai bagian rutin dari operasional warungnya. Ketiga, seorang karyawan swasta bernama Dedi yang juga memiliki penghasilan sampingan dari penjualan barang bekas secara online. Dedi mengira bahwa penjualan barang bekas tidak termasuk penghasilan kena pajak, sehingga ia tidak melaporkannya. Ketika otoritas pajak melakukan audit rutin pada platform e-commerce, Dedi menerima surat pemberitahuan bahwa ia harus melaporkan penghasilan tersebut. Dedi kemudian menyadari bahwa setiap pemasukan, termasuk penjualan barang bekas, harus dilaporkan. Dedi juga memanfaatkan potongan PPh final yang berlaku untuk penjualan barang bekas, sehingga beban pajaknya tetap ringan. Dari sini, Dedi belajar bahwa mengandalkan asumsi tanpa verifikasi dapat menimbulkan masalah, dan kini ia selalu memeriksa regulasi terbaru sebelum menganggap suatu penghasilan bebas pajak. Setelah melihat contoh-contoh di atas, penting untuk mengidentifikasi risiko umum yang masih bisa muncul meski kamu sudah mengikuti langkah-langkah tersebut. Salah satu risiko utama adalah kelalaian dalam menyimpan bukti potong secara digital, yang dapat hilang karena kerusakan perangkat atau kehilangan akses akun. Untuk mengurangi risiko ini, gunakan layanan penyimpanan cloud yang terpercaya, dan buat salinan cadangan di hard drive eksternal secara periodik. Risiko lain adalah kesalahan perhitungan manual, terutama ketika menggabungkan beberapa jenis penghasilan dengan tarif pajak yang berbeda. Risiko ketiga adalah ketidaksesuaian data antara catatan pribadi dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, yang dapat memicu audit. Untuk mengantisipasinya, lakukan pengecekan rutin melalui portal DJP Online, bandingkan data penghasilan yang tercatat dengan catatan pribadi, dan segera laporkan perbedaan jika ada. Risiko keempat adalah perubahan peraturan pajak yang terjadi setiap tahun, seperti penyesuaian tarif atau pengenalan skema baru. Karena itu, tetap ikuti berita resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, atau bergabung dengan komunitas pelaku usaha kecil yang berbagi informasi terbaru. Terakhir, risiko psikologis berupa rasa cemas atau takut melaporkan pajak karena takut salah. Menghadapi rasa takut ini, penting untuk mengingat bahwa otoritas pajak menyediakan layanan bantuan, dan kesalahan kecil biasanya dapat diperbaiki dengan koreksi SPT atau permohonan pengurangan denda. Bagaimana cara mengukur apakah upaya yang kamu lakukan sudah efektif? Salah satu indikator utama adalah tidak adanya surat tagihan atau pemberitahuan denda dari kantor pajak setelah batas pelaporan. Kamu dapat memeriksa status SPT melalui portal DJP Online.
Jika statusnya terverifikasi atau sudah diproses, berarti laporanmu telah diterima dan tidak ada masalah. Selain itu, periksa saldo akun bankmu. Jika tidak ada pemotongan tak terduga atau bunga denda, itu tanda bahwa perhitungan pajakmu sudah tepat. Selanjutnya, pantau laporan keuangan pribadi atau usaha selama beberapa bulan ke depan. Jika kamu melihat bahwa pengeluaran untuk pajak sudah terjadwal dan tidak mengganggu arus kas, itu menandakan bahwa pencatatan dan perencanaanmu berjalan baik. Jika ada perbedaan antara perkiraan pajak yang kamu buat dengan realisasi akhir, analisis kembali sumber perbedaan tersebut. Apakah ada potongan yang terlewat, atau ada perubahan tarif yang belum kamu catat. Dengan evaluasi rutin setiap 3 bulan, kamu dapat menyesuaikan strategi pencatatan dan persiapan dokumen sebelum tahun pajak berakhir. Sekarang, mari kita rangkum seluruh perjalanan yang telah kita lalui. Kita mulai dengan menyadari bahwa pajak bukan eksklusif bagi orang kaya, melainkan tanggung jawab semua orang yang menghasilkan uang. Kita mengidentifikasi 5 kesalahan fatal, menganggap penghasilan kecil tidak perlu dilaporkan, tidak menyimpan bukti potong, mengabaikan tenggat waktu, menggunakan NPWP yang tidak akurat, serta mengandalkan asumsi tanpa verifikasi. Kita membangun kerangka solusi 3 pilar, pencatatan akurat, pemahaman jadwal, dan dukungan profesional, dan menurunkannya menjadi 5 langkah praktis yang dapat kamu terapkan sejak hari ini. Kita menelusuri contoh konkret dari seorang freelancer, pemilik UMKM, dan karyawan dengan penghasilan sampingan, menunjukkan bagaimana setiap langkah dapat diadaptasi pada situasi yang berbeda. Kita menyoroti risiko yang masih mungkin muncul, serta cara mengurangi dan mengantisipasinya. Akhirnya, kita menegaskan cara mengukur keberhasilan melalui status SPT, arus kas, dan evaluasi rutin. Dengan semua ini, kamu sekarang memiliki peta jalan yang jelas untuk menghindari jebakan pajak yang sering menimpa orang biasa. Tidak perlu menunggu sampai ada surat denda yang mengganggu tidurmu. Mulailah mencatat, menyimpan bukti, menandai kalender, memperbarui data, dan bila perlu, konsultasikan dengan ahli. Langkah-langkah kecil ini akan menumbuhkan kebiasaan finansial yang sehat, melindungi keuanganmu, dan memberi ketenangan pikiran. Ingat, pajak yang dibayar tepat waktu bukan hanya kewajiban, melainkan investasi dalam kepastian masa depanmu. Sebagai penutup, saya mengajak kamu untuk merefleksikan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Apakah kamu menemukan salah satu dari 5 kesalahan yang selama ini kamu lakukan? Atau mungkin kamu sudah menerapkan beberapa langkah yang saya sebutkan, namun belum konsisten? Tinggalkan komentar di bawah dengan pengalaman atau pertanyaanmu, agar kita semua bisa belajar bersama. Jika video ini membantu kamu memahami pentingnya mengelola pajak secara tepat, jangan lupa beri tombol suka, bagikan ke teman-teman yang mungkin juga membutuhkan, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten praktis seputar keuangan, pajak, dan pengembangan usaha. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas strategi penghematan pajak yang legal dan efektif untuk para pekerja lepas. Terima kasih telah menonton, dan semoga perjalanan pajakmu menjadi lebih ringan dan terarah. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.